Baiklah Ibu dan teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Sistem saraf merupakan pusat kontrol tubuh, pengaturan dan jaringan komunikasi yang mengarahkan fungsi organ dan sistem tubuh. Sistem saraf juga merupakan pusat dari semua aktivitas mental yang meliputi pembelajaran, pemikiran, dan memori. Sistem saraf manusia tersusun dari jutaan sel saraf ataupun yang disebut dengan neuron yang membentuk suatu berkas ataupun vaskulum, di mana neuron merupakan komponen utama dalam sistem saraf. Maka untuk dapat menanggapi rangsangan ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf. Yang pertama itu ada reseptor, yang kedua ada pengantar impuls, dan yang ketiga ada efektor. Adapun fungsi dari sistem saraf, yang pertama menerima informasi baik dari dalam maupun dari luar melalui afferent sensory pathway. Yang kedua mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf perifer dengan sistem saraf pusat. Dan yang ketiga untuk mengolah informasi baik di tingkat saraf maupun di otak untuk menentukan respon yang tetap pada setiap rangsangan. Sistem saraf ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terletak di bagian tengah tubuh, yaitu di otak dan di sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi terletak di seluruh bagian tubuh kecuali di otak dan sumsum tulang belakang. Adapun jenis sel saraf berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sel saraf sensorik ataupun saraf aferen yang berfungsi untuk menerima rangsangan yang datang kepada tubuh ataupun panca indera, dirubah menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Yang kedua ada sel saraf motorik ataupun eferen yang berfungsi membawa impuls saraf dari pusat saraf ataupun otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan ada yang disebut dengan sel saraf penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan sel saraf sensorik dengan sel saraf motorik. Jenis sel saraf berdasarkan struktur. Yang pertama ada unipolar, yaitu neuron yang memiliki 1 buah akson yang bercabang. Yang kedua ada bipolar, yaitu neuron yang memiliki 1 akson dan 1 dendrit. Multipolar, yaitu neuron yang memiliki 1 akson dan beberapa dendrit. Piramidal, yaitu sel saraf yang memiliki banyak dendrit dan tersebar di bagian sel saraf. Meninges atau selaput pelindung saraf pusat terdiri dari 3 lapisan, yaitu piameter lapisan dalam yang berisi pembuluh darah, yang kedua arachnoid lapisan tengah, dan yang ketiga durameter lapisan luar. Sistem saraf tepi. Yang pertama somatik. Saraf somatik dibagi menjadi 2 bagian, yaitu saraf kranial ataupun otak yang berasal dari otak dan berjumlah 12 pasang. Yang kedua saraf spinal atau sumsum tulang belakang yang berasal dari sumsum tulang belakang dan berjumlah 31 pasang. Yang kedua ada autonom. Autonom ini dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf simpatik. Sistem kerjanya pada umumnya merangsang kerja organ, sedangkan sistem saraf parasimpatik sistem kerjanya pada umumnya menghambat kerja organ. Bagian-bagian saraf tepi. Yang pertama ada badan sel saraf. Badan sel saraf merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf dan mengandung inti tunggal, berfungsi untuk menerima rangsangan yang datang dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Yang kedua ada dendrit. Dendrit merupakan serabut sel saraf yang bercabang-cabang dan merupakan daerah reseptif neuron yang berfungsi untuk menerima dan menghantar rangsangan ke badan sel. Yang ketiga ada akson. Akson adalah serabut sel saraf yang panjang dan merupakan perjuluran dari sitoplasma badan sel. Di dalam neurit ataupun akson terdapat mielin, sel sakuan, nodus Renfier. Berikut mari kita saksikan cara kerja sel saraf.